Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5. Kami akan membuat video dokumenter pada lokasi makam sebenarnya. Berdasarkan catatan sejarah, Sentot Ali Basyah diasingkan oleh Belanda di Bengkulu pada tahun 1833 hingga beliau wafat pada tahun 1855. Sebelum diasingkan Belanda ke Bengkulu, Sentot Ali Basyah adalah panglima perang Pangeran Diponegoro yang terlibat dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Pasca berakhirnya Perang Diponegoro, Sentot Ali Basyah beserta pengikutnya dimanfaatkan Belanda untuk memerangi kaum Padri, namun karena dicurigai memiliki rasa keberpihakan pada kaum Padri, Sentot Ali Basyah ditangkap dan diasingkan Belanda ke Bengkulu. Makam Sentot Ali Basyah berada di pemakaman umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara. Makam Sentot Ali Basyah dibangun secara istimewa disebabkan beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Bangunan makam Sentot Ali Basyah terletak di kompleks pemakaman umum yang dikelilingi oleh pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap cungkup dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Terdapat ruang terbuka untuk peziarah. Untuk masuk ke cungkup harus melalui pintu gerbang utama yang memiliki anak tangga dan terdapat pipi tangga. Bangunan cungkup berbentuk seperti tabot. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan secara gerilya tiada henti. Begitu pula dengan para pengikutnya yang melakukan hal serupa di daerah-daerah perlawanan yang berbeda. Dari banyak tokoh pengikut Pangeran Diponegoro itu ada nama Sentot Ali Basyah. Sentot Ali Basyah pertama kali bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong pada Agustus 1825. Pada saat itu, Sentot baru menginjak usia 17 tahun. Pada awalnya, Pangeran Diponegoro hendak mendidik Sentot menjadi seorang santri, namun ia tanpa tidak berminat. Hingga kelak diketahui bahwa sesungguhnya anak muda itu ingin menjadi panglima perang. Sentot Ali Basyah Abdul Mustopo Prawirodidjo merupakan putra dari Raden Ronggo Prawirodidjo, Bupati Mojonegoro Timur, dengan salah seorang selir. Ibu dari Raden Ronggo adalah Putri Hamengkubuwono I, jadi sama halnya dengan Pangeran Diponegoro, Sentot merupakan buyut dari Hamengkubuwono I. Perlawanan Sentot mulai muncul setelah melihat betapa mengerikannya perang yang dilancarkan Diponegoro terhadap Belanda. Apalagi ayah Sentot juga merupakan orang yang keras terhadap kolonial, maka tak heran Sentot tumbuh menjadi pemuda revolusioner yang menaruh kebencian terhadap Belanda. Setelah 3 tahun mengikuti perang bersama Pangeran Diponegoro, pada tahun 1828 Sentot dipilih menjadi panglima perang. Saat itu Gusti Basyah, salah seorang panglima perang Diponegoro, gugur di medan perang. Sebelum wafat, ia berpesan pada Pangeran Diponegoro agar yang menggantikannya adalah Sentot. Pangeran Diponegoro menyetujui usulan itu.
Nah, jadi kami ini Pak dari PGSD Universitas Bengkulu. Nah, di sini kami ada tugas tentang wawasan ya, untuk mengetahui sejarah dari bangunan makam dari Sunter Kalibaca. Nah, sepengetahuan Bapak tentang perjuangan Sunter Kalibaca ini seperti apa gitu Pak? Karena dulu kan diasingkan oleh Belanda dari Jawa terus ke laut. Oh, berarti dia tuh aslinya bukan dari sini tapi dari Jawa ya? Ya, Jogja ya. Jogja. Bahkan jadi dipindahkan oleh Belanda, diasingkan di Bakau sama dan sekian tahun pindah ke Bengkulu. Kamu suara kita tingkatnya atau kaki nggak tahu apa sebetulnya Tinggal di sini. ya dua kali dimakamkan. Perjuangannya di Bengkulu itu apa Pak? Kalau perjuangannya nggak ada, memang diasingkan oleh Belanda. Ya, oleh Belanda. Hanya tuh bapak. Tapi dia wafatnya di sini. Nah, Wafatnya itu kan tahu. itu kan tahu bapak apa tak tidak makan nggak tahu. Tapi dia dimakamkan di sini. Ya, makan. Jadi apa tadi kalau di situ kan ada yang kalian melakukan di Jepun yang melakukan harus setelah itu dulu saya Muhammad Den kalau mana nih ya Di sebelahnya itu yang dulu kali itu Yang belum? saya saya Muhammad Den kalau mana di Dawi Arab dari Arab. menyebarkan agama Islam yang pertama. Kalau yang tengah itu di Jawa, perempuan Jawa. Oh, dia menyeberangkan agama juga. Apa itu? Nggak ada apa, Apa istri dari itu? nggak juga. Kalau hubungan kita ini nggak tahu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sepengetahuan Bapak, kenapa bisa Bapak itu Sunter Kalibaca ini dipindahkan dari Jawa ke Bengkulu? Saya nggak pernah baca itu diasingkan oleh orang. Yang diasingkan karena mengganggu Belanda atau gimana? Mungkin Belanda bisa jadi takut mas. Oh, jadi Belanda tuh menganggap Bapak Sunter Kalibaca ini mengganggu Ganggu enggak? Ya itu dengan mungkin dilantik lah. merasa terancam. Yang kita gitu. Katanya balik kan presiden kita dulu kan diasingkan. Iya. Oh iya. Ini lagi pikiran gitu kan. Bapak menjaganya dari kapan Pak? Kalau ini sudah lama. Tapi kalau dari Bobakalanya bangun sekitar 2 tahun. Setelah lainnya yang lama itu ada juga. Kalau itu waktu umum kan 13 tahun mereka. Tapi kita ini dulu. Saya 2 tahun dari Bobakala kan. Tak lama setelah diangkat jadi panglima perang, Sunter Kalibaca langsung menunjukkan kemampuannya pada 5 September 1828. Dia dikirim ke Progo Timur dan berhasil memukul mundur tentara Belanda di bawah pimpinan Sulewijin. Beberapa minggu kemudian dia juga berhasil mengatasi perlawanan Belanda di wilayah Banyumas dan Magelang. Saat peperangan itu, Sunter seringkali menggunakan penggebrekan sebagai taktik perang. Jika Sunter mundur, maka kemunduran itu terjadi secara teratur dan bijaksana. Tentaranya disebar sehingga susah menyusulnya dan kerap kali berbahaya. Jadi tidak dapat dipastikan apakah pelarian itu tipu-tipu atau tidak. Tentara pemburu yang formasinya tak tertutup lagi bisa menjadi korban, kata S. de Klerk dalam bukunya yang berjudul The Java Oorlog van 1825-1830. Pada 16 Oktober 1829, Sunter akhirnya menyerah kepada Belanda. Setelah menyerah, Sunter ditangkap dan diadili di Batavia. Ia kemudian dibebaskan kembali dan diperintahkan untuk menumpas pemberontakan Cina di Karawang dan Salatiga. Setelah berhasil, Sunter kembali dipanggil ke Batavia dan diminta membantu serdadu Belanda melawan kaum Padri di Sumatera Barat. Akan tetapi, sewaktu di Sumatera, ia secara diam-diam melakukan siasat kerjasama dengan Imam Bonjol dan pasukannya. Hal itu diketahui Belanda dan membuat ia kembali dipanggil ke Batavia untuk selanjutnya menjalani masa pembuangan di Bengkulu. Sebelum menjalani masa hukumannya di tahun 1833, Sunter diizinkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam pembuangannya, ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu.